وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Hal ihtifalu bi'idil milad litifli yu'tabaru tashbihan lil gharbiyyin kuffar am annahu tarwih 'ala nafsi wa idkhal surur fi qalbi tifli wa ahli. Apakah ulang tahun untuk anak-anak itu juga termasuk menyerupai orang-orang kafir barat, ataukah dia hanya sekedar untuk membuat bahagia, ya, untuk membuat bahagia agar untuk membuat supaya riang keluarga dan si anak? Itu pertanyaannya. Kemudian dijawab oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ihtifalu bimiladit tifli la yakhlu min halain. Bahwasanya melakukan ulang tahun, pesta ulang tahun itu tidak terlepas dari dua hal, imma ayyakuna ibadah wa imma ayyakuna adah. Bisa jadi dia ibadah, bisa jadi dia adat, kebiasaan. Fa in kana ibadatun fahuwal bid'ah min dinillah. Kalau dianggap dia sebuah ibadah, berarti itu merupakan bid'ah dalam agama Allah. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tahdhiran 'anil bid'ah. Dan banyak dalam hadis sudah disebutkan bagaimana Rasulullah SAW mewanti-wanti kita agar menjauhi kebid'ahan. Li'annaha minad dhalal, karena kebid'ahan itu termasuk kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyaka wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Finna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu. Wa imma yakuna adah, atau mungkin dia adat. Wa idza kana min adati fa fi mahdhuran. Kalau dianggap itu hanya tradisi, maka dia terdapat mengandung dua larangan. Ahaduma i'tibaru laisa bi'idin 'aidan. Laisa bi'idin 'aidan. Yaitu yang pertama, yaitu berarti dianggapnya sebagai id. Wa hadza min at-taqaddumi min at-taqaddumi bainallahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam haitsu athbatna 'aidan fil Islam lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu 'aidan. Ini berarti kita sudah lancang kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita memiliki id. Kita buat lagi id yang lain, yaitu id ulang tahun. Nah, demikian ikhwah. Padahal lama qadima Rasulullah sallallahu Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, wajadal ansar yaumain yal'abuna fihima wa ya'tabirunaha aidan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, beliau mendapati penduduk kota Madinah itu ada memiliki id, di mana di hari itu mereka bermain-main. Itu 2 hari juga, ikhwah. 2 hari. Ya, di situ mereka bermain-main, ya. Di situ mereka tempat bersenang-senang di 2 hari id mereka itu. Ini menunjukkan sebuah tradisi, ikhwah, ya. Jadi orang-orang Madinah waktu itu mereka menetapkan 2 hari raya itu semata-mata tradisi, tidak ada kaitannya dengan unsur agama, ya. Tidak ada kaitannya dengan unsur agama, itu semata-mata tradisi, ya. Kemudian bagaimana ketika datang Islam ternyata dirubah, tradisi itu dihapus. Tradisi 2 hari raya Id yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah itu dihapus, ditukar dengan yang lain. Faqala Rasulullah SAW, innallaha abdalakum bi khair minhuma. Allah telah tukar untuk kalian dengan yang lebih baik. Apa itu? Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan boleh kita menyebutkan di saat Imlek itu dengan ucapan gongci fakcai ini karena ini adalah hari rayanya tradisional bukan agama, ini keliru, ikhwah. Keliru. Ya. Keliru. Karena Rasulullah SAW ketika menukar dan merubah hari raya penduduk kota Madinah yang 2 hari itu bukan terkait dengan masalah agama mereka, tapi itu adalah tradisi mereka.
Ternyata Rasulullah ubah diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan boleh yang menyebutkan ketika Imlek itu gong sifat saya dengan alasan dia adalah idnya tradisional bukan masalah agama, itu keliru. Ya, keliru. Tetap tidak dibolehkan walaupun idnya id tradisi. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, amma mahdhurus tsani. Jadi di sini kalau dia terkait dengan masalah kebiasaan, berarti dia mengandung dua larangan. Pertama, larangan ini adalah berarti kita telah menetapkan id selain Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, fa imma fihi tasyabbuhan bi a'da'illah. Yang kedua yaitu kita telah mengikuti, melatahi orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Artinya melatahi orang-orang kafir. Fa inna hadhil 'adah laysat min 'adatil muslimin. Ini tradisi bukan tradisi orang-orang muslim. Wa inna ma warathat min ghairihim. Yang mereka mengadopsi dari orang-orang kafir. Wa qad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang meniru satu kaum maka dia termasuk mereka. Summa inna sininil mar'i laysat mahmudatun illa fi mardatillahi azza wa jalla. Kemudian tahun-tahun ataupun usia manusia yang setelah dia lalui, tahun-tahun yang telah dia lalui, itu sebenarnya tidak ada yang dikatakan terpuji kecuali kalau dia isi usia itu dengan ridho Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atuhu, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan banyak amalannya dan baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruk manusia yang panjang usianya dan buruk amalannya. Walihada kariha ba'du ahli ilmi du'a bi baqai ala wajhil itlaq. Oleh karena itu sebagian ahlul ilmi tak suka dengan adanya doa agar meminta panjang umur secara mutlak. Demikian ikhwah. Faqari ayyuqal li syakhsin, mereka benci kalau ada yang mengatakan kepada seorang abaqaka Allah. Ya. Mereka tidak suka kalau ada yang mengatakan semoga Allah memanjangkan umurmu illa ala sabil qaid, kecuali kalau ada pengkaitannya, seperti misal ayyaqul abaqaka Allah ala taati, semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatan. Itu baru ya ini baru dibolehkan. Demikian juga abaqaka Allah ala khair, semoga Allah memanjangkan umurmu di atas kebaikan. Ini tidak masalah. Tapi kalau semoga Allah memanjangkan umurmu, panjang umurnya untuk apa panjang umurnya kalau diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan dosa, berlumur dosa. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi itulah yang perlu kita ketahui. Baik. Ya. Jadi intinya kalau dikatakan ulang tahun itu, kalau kita bicara masalah ulang tahun hukumnya ya ada dua kemungkinan. Kita kategorikan dia dalam ibadah, atau kita kategorikan dalam masalah dalam adat tradisi. Kalau kita kategorikan pesta ulang tahun itu dalam masalah ibadah, berarti jelas nggak boleh. Karena apa? Itu bid'ah. Karena ya tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kategorikan dia tradisi, berarti ada dua larangan di situ. Yang larangan pertama yaitu kita telah menetapkan ada id lain selain Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, kita telah menyerupai orang-orang kafir. Padahal ikhwah, ya padahal usia yang telah kita lalui ya bukanlah satu kebaikan kecuali kalau kita isi dengan ketaatan. Demikianlah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Di sini Syekh Ibnu Jibrin hafizahullah, beliau mendapat pertanyaan, fi baladina Mesir indana 'adah wa huwa anna kulla syakhsin indama yutimmas sanah min umrihi yuqimul haflan.
Di negeri kami Mesir, kebiasaan orang-orang apabila seorang itu usianya sempurna 1 tahun, maka dibuatlah sebuah pesta. Wa Aiduna indana Aidul Miladi, ya, dinamakan yaitu Id Miladi, yaitu ulang tahun, pesta ulang tahun. Au itfa'us syam'ah, yaitu dengan atau pesta meniup lilin. Waqad sami'tu mu'akhkharan anna dzalika ghairu jaizin syar'an. Tapi belakangan aku mendengar bahwasanya itu enggak boleh secara syar'i. Fal hadza amal la yajuzu syar'an. Apakah memang benar bahwasanya amalan seperti ini enggak boleh? Fahal yajuzu huduru hadhil a'yad idza du'iya ilaiha syakhsun? Apakah boleh kita hadir di pesta seperti ini? Afiduna la walakum jazil syukron. Berikanlah kami faedah, semoga Allah memberimu ganjaran yang banyak. Syukran. Jawaban Syekh, hadhil 'ada sayyi'ah. Ini merupakan kebiasaan yang buruk, wa bid'ah mungkarah, bid'ah yang mungkar, ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak ada aturannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala a'yadu tawqifiyatun kal ibadat, bahwasanya membuat id itu merupakan satu perkara yang tauqifi, sudah baku, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, sebagaimana halnya ibadah. Waqad warada fil hadisi anna ahli Madinah kana lahum aidani fil jahiliyah yal'abuna fihima. Dahulu sebelum Rasulullah datang ke Madinah, itu orang-orang Madinah jahiliyah, mereka memiliki 2 hari raya. 2 hari raya, di situ mereka bermain-main dan bersenang-senang. Abdallahumullahu bihima aidaini syari'iyaini. Tapi Allah rubah 2 id tersebut dengan 2 id yang syar'i, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa haitsu lam yarid fi syar'i ma yusamma bi Idul Milad wa lam yaf'alhu ahad min as-sahabah. Di mana syariat tidak ada nama id yang disebut dengan Idul Milad. Id Milad, id kelahiran. Tidak dilakukan juga oleh para sahabat wala salaful ummah, dan tidak ada para salafus saleh umat ini yang melakukannya. Fa innahu la yajuzu syar'an ihtifal hadhihi al-a'yad. Sesungguhnya enggak boleh kita mengadakan pesta seperti ini, wala huduraha, dan juga tidak boleh untuk menghadirinya, wala tasji'u ahliha, dan juga tidak boleh kita mendorong orang-orang untuk melakukannya, wala tuhanni'uhum, dan juga tidak boleh kita mengucapkan selamat terhadap orang yang sedang ulang tahun, wa nahwi dzalik mimma fi i'anah ala hadzal munkar, dan lain-lainnya yang termasuk menolong dan mendukung kemungkaran ini. Demikian. Au iqrarun lahu, atau dia menyetujui. Dia enggak melakukan tapi menyetujui. Ini juga enggak dibolehkan. Demikian dalam Fathul Mar'ah Muslimah. Demikian ikhwah.